Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Para santri sekalian rahimani wa rahmakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita lanjutkan pelajaran kita ilmu pengetahuan sosial IPS. Kita masuk ke pertemuan yang ke-9 ya. Setelah UTS ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan berbangsa. Ya, subbab yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan sosial budaya. Apa sih perubahan sosial budaya itu? Nah, sebelum kita masuk ke inti dari materi atau pembahasan, maka pada awalnya adalah apa itu yang dimaksud dengan perubahan. Di sini sudah tertulis perubahan merupakan suatu keharusan yang terjadi. Jadi di dalam kita hidup ini harus berubah. Jangan stagnan ya. Kalau sudah baik stagnan itu sih masih mending ya. Tapi kalau dari yang buruk ya maka kita harus berubah ke lebih baik. Bukan dari buruk malah stagnan ya. Stagnan tuh dia berhenti di situ nggak naik. Jadi dia gitu terus kehidupannya. Nah, perubahan di kehidupan itu harus terjadi. Baik perubahan cara berpikir, cara bertindak, cara berbicara maupun cara hidup. Perubahan itu individual, itu tergantung masing-masing dari kita. Ya. Dari segi ilmu, wawasan, dan juga pengalaman yang didapat. Orang yang punya pengalaman banyak sekali akan mempunyai cara pandang yang berbeda dengan orang yang hanya misalnya anak rumahan. Seorang laki-laki anak rumahan akan beda cara pandangnya dengan seorang laki-laki yang sering keluar, dalam arti bermanfaat ya, dia bertemu teman, diskusi, atau dia berbisnis, atau dia apalah ya, akan berbeda. Nah, ini perubahan cara berpikir, cara bertindak, dan juga cara berbicara. Itu nanti muaranya adalah adanya perubahan cara hidup. Ya, seperti tadi, kehidupan itu dinamis, semakin kesini semakin berubah, dan kita juga nggak tahu arahnya, kita kan nggak tahu masa depan. Ya, namun kita bisa mengusahakan hal yang baik untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Perubahan di masyarakat mempengaruhi nilai dan juga sistem sosialnya. Sistem sosial kita, sistem hubungan kita di masyarakat ya, antar orang lain, antar sesama kita, itu juga akan terpengaruh nanti karena perubahan itu. Perubahan yang terjadi bisa bersifat positif atau negatif. Nah, ini perubahan ada yang dia naik ya. Kalau kita digariskan di sebuah kurva, maka yang naik itu nanti dia berubah ke arah positif. Kalau yang turun dia berubah ke arah negatif. Kita pun demikian, mau yang mana. Lihat nih contoh, ada dua gambar ya di sini. Ini apa namanya ini? Yang dipakai sama mas-mas yang pakai sarung batik ini. Namanya apa? Egrang. Ini permainan tradisional. Sekarang permainan-permainan tradisional sudah kalah dengan permainan modern. Nah, di zaman teknologi yang serba cepat dan juga telah tersebar di hampir seluruh Indonesia ya, pelosok-pelosok pun kita di desa pun juga bisa menikmati ya teknologi ini, smartphone misalnya, HP. Nah, permainan-permainan tradisional ini sudah dikalahkan dengan HP. Dulu zaman saya kecil itu masih sering kita main egrang, dan itu permainan yang menyenangkan ya. Bahkan kita itu dulu bikin egrang yang tinggi itu, sedada ya, seperut sedada atau seleher lah, itu tinggi. Kalau naik itu harus kita nyari pancatan dulu, nyari ya tempat yang tinggi gitu, agar bisa naik.
di egrang yang tinggi itu. Dulu ya masih seneng ada main sepak bola pakai egrang, itu entah bola biasa atau bola api ya. Biasanya bola dari apa itu dari ya pokoknya dicelupin itu nanti dari batu bata ya, dicelupin ke lengopet itu minyak tanah terus dibakar jadi bola api. Pas malam-malam sering kita main itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang ya nggak ada kayaknya ya. Nah, zaman sekarang itu banyak anak-anak usia SD bahkan itu di warung-warung itu yang angkringan wedangan itu, karena ada wifi di sana, ada internet, dan mereka juga udah dikasih HP ya, banyak main game di situ, game online. Ya kalau gamenya bermanfaat ya, terus tidak menyibukkan sih nggak masalah ya. Tapi kalau terus tersibukkan tiap hari nge-game, nah ini yang jadi masalah. Entah ini masalah mental atau bisa jadi dosa juga, karena nanti melalaikan hal-hal wajib yang dia lakukan. Misalnya untuk kalian yang pengajar ini belajar, kalau kalian main game online ini ya dengan apa istilahnya sampai melalaikan belajar kalian, nggak mau belajar, lah itu salah dan bahkan itu bisa dosa. Kemudian di gambar yang paling kiri ini apa, permainan gobak sodor ya. Ini seru sekali ini gobak sodor. Next, pengertian perubahan sosial budaya. Ya, menurut Sela Sumarjan, perubahan sosial adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi perubahan yang mempengaruhi sistem sosial kita itu disebut perubahan sosial. Nilai yang terkandung dan pola perilaku masyarakat. Ya, nilai-nilai sosial ya, itu juga berubah. Terus pola perilaku sosialnya juga berubah, maka itu disebut perubahan sosial. Nah, perubahan ini sifatnya bisa individu bisa kelompok ya, karena hubungan sosial itu bisa individu maupun bisa sekelompok ya, lembaga atau organisasi atau kelompok gitu ya. Dia kan punya sistem sosial sendiri, kelompok itu masing-masing kelompok kan berbeda. Nah itu sifatnya keduanya itu bisa berubah, dan perubahan sosial akan selalu diikuti dengan perubahan budaya. Perubahan sosial ya, orang yang berubah itu dia akan menciptakan budaya yang baru gitu. Contohnya apa? Sekarang nih karena zaman teknologi dan kemarin mudik dilarang ya, 2 kali lebaran kita dilarang mudik, maka silaturahim dengan sanak family ya, sanak keluarga itu hanya dengan HP via apa, video call ya. Itu perubahan yang terjadi dan mempengaruhi dan membentuk budaya baru ya. Budayanya apa? Untuk silaturahim nggak harus ketemu, afdolnya ketemu langsung. Namun dengan tidak ketemu sekarang juga sudah bisa ya, menanyakan kabar, terus kirim uang pun sekarang nggak ketemu bisa ya, masya Allah ya. Dulu kita kalau nggak ketemu orang tuh nggak bisa dapat duit ya, harus ke pasar dulu, zaman dulu ya. Nah, sekarang sangat pesat sekali karena adanya perkembangan iptek dan perubahan-perubahan itu menciptakan kebudayaan baru, budaya-budaya baru. Contoh-contoh yang lain ya kalian ini sendiri ya, pahami sendiri. Struktur sosial adalah unsur sosial yang ada di masyarakat. Itu struktur sosial. Fungsi sosial adalah bentuk aktif dari unsur sosial. Unsur sosial yang berfungsi dengan baik itu fungsi sosial. Sistem sosial adalah hubungan antar unsur sosial tadi, dia membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah sistem sosial. Itu namanya sistem sosial.
Nah, bentuk perubahan sosial budaya ini ada beberapa hal. Kalau berdasarkan dampak yang ditimbulkan itu ada perubahan besar sama perubahan kecil. Perubahan besar contohnya apa? Di LKS kalian ya, perubahan besar itu contohnya adalah ya, pengaruh perubahan yang terjadi di berbagai lembaga kemasyarakatan yang nanti akan berhubungan dengan keluarga, stratifikasi masyarakat, dan juga sistem kepemilikan tanah, hubungan kerja, dan lain-lain. Itu perubahan besar. Misalnya bank, ya dulu nggak ada, sekarang ada. Itu kan perubahan besar, itu mencakup kekeluargaan dan masyarakat seluruhnya ya. Dulu kita nggak punya ATM, untuk ngirim duit harus diposkan kalau jauh ya. Namun sekarang ada ATM, langsung transfer aja duit masuk ya. Uang digital, saldo yang masuk ya. Perubahan yang memiliki pengaruh kecil ya. Misalnya apa? Ya terkait dengan individu itu sendiri ya, perubahannya. Misalnya di individu itu dia berubah, pekerjaannya berubah dari buruh karyawan menjadi bos. Maka yang berubah adalah antara dia sendiri sama keluarga, paling tidak sampai ke arah masyarakat ya, atau keluarga besar nggak sampai. Nah, berdasarkan kecepatan berubahnya ada dua juga, revolusi sama evolusi. Revolusi itu apa? Ya, revolusi itu prosesnya juga cukup panjang sebenarnya ya, revolusi. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan dari revolusi itu. Ya. Contohnya apa? Revolusi kemerdekaan Indonesia. Yaitu kita kan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa merdeka. Itu revolusi. Revolusi industri di Inggris. Dari Inggris yang belum tahu tentang industri menjadi induknya industri di dunia. Nah itu revolusi industri. Dan cukup panjang waktunya. Kita merdeka kan cukup panjang, melawan Belanda 3,5 abad ya. Tambah lagi Jepang datang. Sebelum Belanda ada Portugis. Nah itu. Nah ada beberapa syarat terjadinya revolusi. Yang pertama harus ada pemimpin dulu ya. Kemudian yang kedua, pemimpinnya itu harus visioner ya, punya tujuan yang jelas, dan punya perencanaan untuk menuju tujuannya ya. Ada tahap-tahapannya. Dia harus punya itu, visioner. Kemudian harus ada momentumnya ya, ada waktu yang pas, momentum. Ya, misalnya mau bikin apa? Bikin apa ya, lapangan sepak bola di kampung, lapangannya tarafnya standar internasional, standar internasional. Nah ini momentumnya apa? Misalnya momentumnya pas Piala Dunia. Nah, itu banyak orang-orang yang euforianya itu sampai itu di masyarakat, sehingga banyak yang tiba-tiba seneng bola. Nah itu sebagai kepala desa, kok tahu-tahu udah kepala desa ya, kalian pengen membuka atau membuat lapangan itu tahapannya bagaimana, itu momentumnya bagaimana. Kemudian harus ada juga keinginan bersama secara umum. Seperti Indonesia Merdeka itu kan karena punya satu bangsa, satu kepenanggungan ya. Sama-sama satu bangsa, satu daerah dijajah. Ya akhirnya punya satu tujuan, apa? Merdeka. Mau nggak mau dilawan penjajah. Sehingga kita pun punya dulu bangsa Indonesia cuma pakai bambu runcing ya.
Belanda atau Londo itu yang penjajah itu pakainya pistol, sekali tembak dor 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 dor. Nah, bambu runcing ya kayak tongkat itu, nggak bisa ditembakkan jarak jauh gitu ya, tapi lumayan sakit kena ya, apalagi kalau kenanya keras itu bisa tembus juga itu bambu runcing ini. Ya, kemudian evolusi. Ini evolusi adalah perubahan yang prosesnya lambat dan lama sekali. Ya, prosesnya lambat dan lama. Ada beberapa tahapannya. Dan evolusi ini ya, ada beberapa kategori di sini di LKS kalian. Yang pertama adalah multilineage theories of evolution. Ini teori tentang evolusi. Ya, ini penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian pengaruh sistem mata pencaharian berburu ke pertanian. Ya, perubahan dari dulu zaman kan berburu dan meramu ada zamannya itu. Kemudian berganti ke pertanian. Kalau sudah bertani kan bisa produksi sendiri, nandur sendiri, dipanen sendiri, dimakan sendiri. Kalau dulu berburu kan tergantung hewan buruannya. Kalau di tempat sekitar sini udah habis, maka pindah ke sana. Sana udah habis, pindah ke sini lagi. Pindah-pindah makanya rumahnya dulu. Pelajaran sejarah ya. Kemudian yang lain kalian baca sendirilah. Teorinya ada 3. Berdasarkan rencana perubahannya ada 2 juga. Ada yang terencanakan, ada yang tidak. Yang terencanakan ya tentu sudah direncanakan, dibuat planning, dibuat tahapan-tahapan. Ya. Sehingga apa? Adanya perubahan. Dan tentu yang diharapkan dari perencanaan itu perubahan yang positif. Dan perubahan yang tidak direncanakan, tidak terencanakan itu ya tahu-tahu berubah aja itu. Faktornya ya bisa karena alam ya, atau bisa karena akibat-akibat yang kita sendiri nggak tahu gitu. Contohnya apa? Ini corona, pandemi. Ini kan tidak terencanakan, nggak tahu, dan ini dampaknya negatif gitu. Secara umum dampaknya negatif walaupun ada hikmah di situ yang tentunya positif ya hikmahnya. Ya, agar manusia memperbaharui taubatnya terus setiap hari, banyak berdoa gitu ya. Ingat kematian. Yang sehat pun kena, tahu-tahu mati ada juga. Yang sakit kena malah nggak mati ada juga. Itu yang perubahan yang tidak terencanakan. Mau nggak mau kan berubah nih sejak pandemi ya. Apa-apa dibatasi, kita keluar pakai masker dan seterusnya. Contoh ini gambar revolusi NKRI yang kiri ini Presiden Soekarno ya, yang mau berpidato ya di tengah masyarakat. Kemudian gambar yang kanan adalah revolusi Ka'bah ini tahun 1935 dan tahun 2005. Bagaimana gambar dulu Ka'bah ya di Mekah seperti itu. Namun sekarang bagaimana tentunya sudah jauh berbeda ya. Itu revolusi pembangunan lama. Untuk tugas nggak ada, kita masih pemanasan ya karena baru UTS. Tapi kita sampai sini dulu. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.